السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب صل وسلم واغفر لنا خطايانا واسع يا
سلمنا والمسلمين إن بهم خيرنا وبهم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام الرسول والمأمون وعلى النية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمالا الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا معلمين في الدين ومعلم هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة لينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأخبارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini farqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu. Far'un afta jam'un mutaakhiruna bihusuli sawabi arafata wa ma ba'dahu biwuqu'i saumi fardin fiha. Segolongan ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama belakangan berfatwa. Jadi ada ulama mutaqaddim, ada ulama mutaakhir. Kalau ulama-ulama mutaqaddim itu ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Syafi'i dan ke bawahnya. Nah, ulama-ulama mutaakhir yang ke sini kayak Syekh Ibnu Hajar, itu berfatwa bahwasanya dapat pahala Arafah dan pahala puasa yang lain biwuqu'i shaumi fardin fiha, dengan melakukan puasa fardu pada hari-hari tersebut. Jadi kalau kita puasa fardu, puasa qada atau puasa nazar pada hari Arafah atau pada hari Asyura, maka dapatlah pahalanya. Dapat pahalanya.
Khilafan lil Majmu'i, berbeda pandangan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, wa tabi'ahul Asnawi, dan diikuti oleh Imam Asnawi. Faqala, beliau berkata, inna wahuma lam yahsul lahu syai'un minhuma. Kalau dia niatkan keduanya, maka tidak dapat pahala sedikit pun. Kalau dia niatin, aku niat puasa Arafah dan puasa qada Ramadan, itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Ya, jadi nggak dapat pahala, kata Imam Nawawi dan lain-lain. Jadi kalau begitu bagaimana? Niat puasa qada, aku niat puasa qada Ramadan di hari Arafah. Aku niat puasa qada Ramadan di bulan Rajab. Aku niat puasa qada Ramadan di hari Asyura. Gitu. Kalau aku niat puasa qada Ramadan dan puasa Syawal, nah, itu nggak dapat pahala. Sama seperti orang sholat wajib bersama sholat sunnah, itu nggak nyambung. Karena wajib berbeda tingkatan dengan yang sunnah. Qala syekhuna ka syaikhihi, berkata guru kami seperti syekhnya, wallazi yatadiu annal qasda wujudu saumin fiha. Dan yang dituju bahwa tujuannya itu adalah adanya puasa. Jadi tujuannya itu adanya puasa pada hari-hari tersebut. Fahya katahiyati, maka dia puasa hari-hari tersebut seperti puasa tahiyat. Fa inna wa tatawu'a aidan, kalau dia niat sunnah juga, hasola, maka dapatlah pahalanya. Wa illa saqata anhu talabu. Ya. Kalau dia tidak niat puasa sunnah, bahkan hanya niat puasa fardu, ya sudah, dia hanya mendapatkan niat puasa fardu saja. Nah, ini ada beda lagi. Jadi di awal fatwanya masih bersifat umum. Kalau dia puasa sunnah atau puasa qada Ramadan di hari Arafah, maka dapat pahala. Kalau kata Imam Nawawi, kalau diniatin kedua-duanya, maka tidak dapat. Tapi berbeda lagi pandangannya. Yang penting tujuannya ada puasa pada hari-hari tersebut. Fahiyya katahiyat, seperti sholat tahiyat. Sholat tahiyat. Ya. Kalau dia niat puasa sunnah, kalau dia niat yang sunnah saja, maka hasola, maka dapatlah keduanya. Dan jikalau tidak, maka gugurlah tuntutannya. Jadi kalau dia niat puasa, dia niat tahiyat masjid, dia niat tahiyat masjid, ya, tahiyat masjid sama sholat fardu. Orang kalau sudah sholat fardu, itu tahiyat masjid sudah gugur. Kenapa? Karena sudah masuk dengan yang fardu. Ya, karena sudah masuk dengan yang fardu. Nah, begitu juga kalau dia niat puasa fardu, puasa qada pada hari-hari tersebut, ya, maka dia, kata pendapat yang pertama, dikatakan dapat pahalanya. Ya, jadi ada 3 pandangan nih. Pandangan pertama, kalau dia niat puasa qada pada hari tersebut, dapat dua-duanya. Kalau kata Imam Nawawi, kalau dia niatin kedua-duanya, maka tidak dapat. Kalau
menurut pandangan Syekh Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud adalah ada puasa. Jadi kalau dia niat puasa sunnah, puasa sunnah juga, aku niat puasa qada Ramadan dan puasa Arafah. Itu dapat kedua-duanya. Kalau dia enggak niat, ya gugur tuntutannya. Ada 3 tuh. Ya. Jadi yang ketiga ini berbeda pandangan dengan Imam Nawawi. Yang pertama dia niat puasa Arafah, puasa qada di hari Arafah. Kan hanya puasa qada doang. Harinya hari berfadilah, itu dapat dua-duanya. Yang kedua Imam Nawawi mengatakan kalau dia niatin dua-duanya enggak dapat. Tuh beda. Tapi kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, beliau katakan kalau dia niatin dua-duanya, dia niat puasa qada, dia niatin puasa sunnah, dapat dua-duanya. Kalau dia nggak niatin, ya dia nggak dapat. Tuh, beda lagi. Okay. Itulah ulama berbeda pandangan di dalam menetapkan satu hukum. Iya, qada dulu. Maka untuk lebih selamatnya lagi adalah yaitu yang pertama. Aku niat puasa qada. Aku niat puasa qada Ramadan di hari Arafah. Nah, itu lebih aman. Hah? Iya. Kalau sama juga, iya. Mandi junub. Nah, jadi kalau pendapat yang ketiga ini lebih fleksibel kalau dilihat. Jadi andai kata dia nggak niatin juga, dia nggak niat, nggak ada tuntutan sama sekali. Artinya puasa sunnah sudah masuk pada puasa yang wajib. Wa illa saqata anhu talabu bitatawu'i lindirajihi fil fardi. Kalau dia tidak niatin puasa sunnah, hanya puasa fardu saja, maka gugurlah tuntutan untuk sunnah. Puasa sunnah. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam puasa wajib. Jadi kalau yang ketiga itu lebih fleksibel lagi. Artinya yang pendapat pertama masuk, ya pendapat yang kedua juga masuk. Kalau kata Imam Nawawi nggak dapat kalau diniatin. Pas hari Arafahnya. Jadi puasa hari Arafah ataupun puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis kan sama juga. Ya. Aku niat puasa Senin. Qada, aku niat puasa qada di hari Senin. Mudah dapat. Far'un. Afdalus syuhuri lisaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurumu. Bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan, bulan-bulan yang dihormatkan. Jadi bulan yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan-bulan yang dihormatkan. Apa itu? Wa afdaluha, bulan-bulan yang dihormatkan, Muharram. Itu dianjurkan kita puasa. Ya. Tsumma Rajab,
lalu puasa Rajab, tsummal Hijjah, puasa Dzulhijjah, tsummal Qa'dah, kemudian bulan Dzulqa'dah, tsumma syahrul Ramadan, lalu bulan Ramadan. Nah, itu dianjurkan kita berpuasa kapan saja. Ya, kalau Muharram biasanya Asyura, Tasu'a Asyura. Kalau Rajab di hari pertama boleh, ya, di tengah-tengah juga boleh. Puasa Rajab. Kemudian puasa Dzulhijjah, Arafah. Ya. Kemudian Dzulqa'dah. Tsumma syahru Sya'ban, lalu bulan Sya'ban. Ini bulan-bulan yang dihormatkan untuk melakukan puasa sunnah. Wa shaumu tis'i Dzulhijjati afdalu min shaumi asyril muharrami allazaini yundabu shaumuhuma. Puasa 9 Dzulhijjah lebih afdal daripada puasa 10 Muharram yang disunahkan berpuasa. Puasa Arafah itu lebih utama daripada puasa Tasu'a, Asyura. Puasa Asyura, puasa Arafah itu lebih utama daripada puasa Asyura. Artinya, kalau sudah masuk bulan Arafah, jangan sampai kagak puasa. Begitu. Jangan sampai enggak puasa. Faidatun. Man talabbasa bi shaumi tatawwu'in aw salatihi falahu qat'uhuma. Siapa yang sudah masuk mengerjakan puasa sunnah atau salat sunnah, maka boleh menghentikan keduanya. Kita lagi puasa sunnah, puasa Kamis. Tengah hari bolong, lapar. Boleh makan. Badannya lapar banget ini. Boleh. Begitu juga salat sunnah. Salat yang sifatnya ibadah sunnah. Boleh dihentikan di tengah-tengah. La nusuku tatawwu'in. Ya. Tidak kalau ibadah haji atau umrah yang sunnah. Ya. Kalau kita lagi ihram haji ataupun ihram umrah, itu nggak boleh diberhentiin. Umrohnya kan sunnah. Tapi sudah niat ihram, udah nggak jadi itu nggak bisa. Beda kalau sholat sunnah. Ya sholat sunnah. Kelupaan. Hujan. Pakaian belum diangkutin. Wah hujan. Batal udah. Itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau umroh lagi ihram. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Udah niat. Dia mau batalin. Nggak jadi dah. Udah ihram itu nggak bisa batal. Nggak bisa. Dia harus tuntasin. Harus sempurnakan. Kalau enggak nanti terkait pantangan-pantangan. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai yang berjahit, nggak boleh. Wa man talabasa biqada'in wajibin haruma qat'uhu walau muwassa'an. Siapa yang sudah melakukan qada wajib, maka haram menghentikannya meskipun luas waktunya. Kalau kita sudah ngerjain puasa qada, nggak boleh berhentiin. Lagi melakukan yang qada, itu nggak boleh diberhentiin. Qada yang wajib. Lagi puasa qada, dibatalin, nggak boleh. Haram hukumnya. Meskipun waktunya masih panjang. Ya, masih lama itu. Tetap nggak boleh. Kita udah niat udah qada habis subuh. Udah qada nih. Habis subuh ada yang ngajakin makan. Ntar zuhur kita makan yuk. Gitu ya. Enak nih pokoknya. Waduh,
udah nggak puasa lagi. Kalau puasa sunnah boleh berhenti. Oke ada ya, batan aja puasanya. Nah boleh. Tapi kalau puasa kodok, walaupun waktunya masih lama, itu tetap nggak boleh. Harus dia puasa. Wa yahrumu ala zaujati an tasuma tatawuan aw qada'an muwassa'an wa zawjuha hadirun illa biizni aw ilmi ridahu. Haram seorang istri berpuasa sunnah atau qada yang waktunya masih panjang sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya atau sepengetahuan ridhonya. Seorang istri nggak boleh puasa sunnah ataupun puasa qada yang waktunya masih lama, masih panjang untuk besok bisa. Nggak boleh puasa qada, puasa sunnah nggak boleh. Selagi suaminya ada. Ya. Selagi suaminya ada. Suaminya ada di rumah. Nggak kemana-mana. Emang lagi liburan. Puasa nggak boleh, haram. Izin dulu. Kita mau puasa nih. Kata lakinya, lah gue libur lu puasa lagi. Gitu, ya. Gitu. Nah, kalau ya habis gimana? Gitu. Ya udah dah puasa. Ya nggak apa-apa puasa dah. Nah, nggak apa-apa tuh. Kalau suaminya ngizinin, atau suaminya dia tahu suaminya ridho, tahu suaminya, dia nggak izin, cuman dia tahu kalau bininya puasa nggak apa-apa. Lu kalau mau puasanya nggak apa-apa. Emang jauh-jauh udah ngomong gitu. Ya gue redoin, ya udah, itu boleh. Karena ya, ibadah kepada suami itu wajib ketimbang ibadah yang sunnah. Taat kepada suami wajib, ya, ketimbang dia melakukan yang sunnah. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah di dalam kitab Uqudul Jain itu sebelum melakukan sholat dia tawarin dulu lakinya. Dia pakai pakaian gaun yang indah, tawarin, wahai suamiku, adakah engkau hajat dengan diriku? Dibilang gitu. Kata lakinya, enggak. Ya sudah, kalau enggak aku mau sholat dulu. Sholat langsung. Sholat terus. Ditawarin dulu lakinya. Enggak langsung dia main sholat-sholat aja. Ditawarin. Walaupun dia seorang wali. Ya, ditawarin. Ya, ditawarin dulu. Tatimmatun. Yahrumu sawmu fi ayami tashriqi wal idaini wa kadha yaumu syakil li ghairi wirdin wa huwa yaumu salasi sya'ban. Haram berpuasa pada hari tasyrik dan 2 hari raya. Haram melaksanakan puasa. Puasa adalah ibadah. Tapi kalau dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan, maka itu menjadi haram. Seperti hari tasyrik 13, 14, 11, 12, 13 Zulhijjah, dua hari raya itu nggak boleh. Begitu juga Yaumus Syak, pada hari Syak. Hari Syak itu tanggal 30 Ramadan. Yang belum ketahuan kepastian apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum, itu hari Syak. Orang yang dalam keadaan belum ada kepastian jatuhnya Ramadan itu tidak boleh puasa, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa dari awal Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Hari Syak tanggal 30 Sya'ban. Jadi kalau hari Syak tuh belum ada informasi. Udah ada yang lihat belum hilal? Yang ru'yah sih sudah. Cuma belum ada kabar-kabarnya nih. Itu hari Syak namanya. Jadi gimana nih? Mau puasa apa enggak nih? Itu dia. Ini yang ru'yah hilal belum datang, telan bumi kali. Gitu. Habis kagak ada kabarnya. Nah, ya, kalau nggak ada kabarnya jangan puasa. Nggak boleh. Sampai ada kabarnya yang menjelaskan bahwa ini sudah masuk tanggal 1
Ramadan. Hah? Puasa qada boleh. Ini kan bagi yang tidak punya wiridan. Wa qad sya'al khabar bainan nas bi ru'yatil hilal wa lam yathbut. Sungguh telah tersiar kabar di hadapan orang-orang dengan terlihatnya hilal, tapi belum diisbatkan, belum ditetapkan. Hilal sudah terlihat katanya, cuman belum ada keputusan dalam pemerintah. Pemerintah belum mutusin. Ada yang bilang ada yang lihat hilal di sono. Kalau cara kita di Cakung lihat hilal katanya. Tapi pemerintah belum mutusin. Sampai sekarang belum mutusin juga. Bingung kan nyari palunya kagak ada. Gitu ya. Nah, itu belum ada isbat. Disebut tarisyak. Wa kaza ba'dan nisfi Sya'ban. Malam yasilhu bima qablahu. Begitu juga puasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Habis tanggal 15 Sya'ban itu nggak boleh puasa. Kecuali kalau dia puasa sebelumnya. Tanggal sebelum 15 Sya'ban dia sudah puasa, dia sambung 15, 16, 17 boleh. Tapi kalau dia tidak puasa, dari sebelum 15 dia nggak puasa, setelah 15-nya, 16 dia baru puasa, itu haram hukumnya. Aulam yuwafiq adatau, atau enggak sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia punya kebiasaan puasa, lalu sampai lanjut setelah Sya'ban, itu enggak apa-apa, enggak haram. Yang enggak boleh, enggak punya kebiasaan puasa, enggak disambung Sya'ban, tanggal 15-16 Sya'ban dengan tanggal 14, itu hukumnya haram puasa 15-16. Aulam yakun an nazrin au qada'in walau an naflin, atau enggak ada nazar ataupun qada, meskipun qada sunnah. Ya. Nah, tuh kalau dia tidak ada nazar atau qada, maka enggak boleh. Kecuali kalau dia punya qada, boleh setelah tanggal 15 Sya'ban. Jadi pada intinya puasa setelah 15 Sya'ban maka hukumnya haram bagi orang yang tidak melakukan, punya kebiasaan atau menyambung dengan sebelumnya, atau dia puasa qada. Kalau yang nggak ada hal itu maka hukumnya haram puasa. Jadi itu mengenai masalah puasa. Tsumma qala babul haji wallahu a'lam bissawab. Bacaannya wa min anwa'ihi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'ihi at-tafakkuru fima lillahi 'alaika minan ni'ami wal ala'i diniyati wad dunyawiyati wa husni tafakkur wad dunyawiyati. Di antara macam-macamnya anjuran untuk berpikir yang baik adalah memikirkan apa yang ada bagi Allah atasmu, beberapa nikmat-nikmat agama maupun nikmat duniawi. Ketika kita merasakan adanya nikmat agama atau nikmat duniawi, maka renungkanlah nikmat-nikmat tersebut. Ya. Contoh, kita merasakan nikmat dunia, badan sehat, rezeki ada, itu nikmat dunia. Kita merasakan nikmat agama, ya gampang ibadah, ya nggak sulit ibadahnya.
Itu nikmat agama. Maka nikmat-nikmat yang sudah dirasakan, renungkanlah nikmat-nikmat tersebut. Ya, bahwasanya nikmat itu Allah berikan kepada kita agar selalu dijaga nikmat ini. Wa husnul fikri fi dzalika yusmiru ziyadatal hubbi lillahi. Berpikir yang baik pada yang demikian itu membuahkan bertambahnya kecintaan kepada Allah. Jadi kalau kita berpikir merenungkan nikmat-nikmat agama maupun nikmat-nikmat dunia, itu akan menambahkan, membuahi rasa bertambahnya cinta kepada Allah. Biasanya kan kita gitu. Kalau ada orang betapa baiknya ya, kepada kita, itu kita bukan mungkinan benci, mungkinan suka. Oh ya, malah nyariin kalau nggak ada. Orang kalau sudah dirasakan baiknya, kita renungkan kebaikannya, baru kemarin dia ngasih sesuatu, sekarang ngasih lagi. Itu mungkinan tambah ingatnya. Mungkinan cinta. Begitu juga Allah apalagi. Kalau kita renungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu rasa kecintaan kepada Allah akan selalu bertambah. Wa yahussu ala syukri lillah, dan menganjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi akan terasa untuk bersyukur. Bersyukur ini penting. Kalau kita memikirkan sesuatu, pasti akan bersyukur. Tapi kalau kita nggak merenungkan sesuatu nikmat tersebut, bersyukur kurang ada. Maka bagaimana supaya kita ini bisa bersyukur? Maka renungkanlah segala nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena asyukru qaidun ni'matil mawjudah wal mafkudah. Syukur itu mengikat nikmat yang sudah ada agar jangan hilang, dan mengejar nikmat yang sudah tiada. Itu syukur. Nikmat yang ada kalau kita syukurin akan bertambah. Nikmat yang sudah nggak ada kita tetap bersyukur, itu bisa kita kejar kembali nikmat. Wa min anwa'ihi an tatafakkara fi 'azami haqqillahi 'alaika wa kasrati taqsirika 'anil qiyami bi huquqi rububiyyatihi. Di antara macam-macam berpikir yang baik adalah engkau merenungkan kebesaran hak Allah yang ada padamu, sementara engkau banyak teledor dalam melaksanakan hak-haknya. Ini kita renungkan. Allah punya hak yang wajib kita jalani untuk disembah dengan benar. Sementara kita banyak teledor tidak menjalankan dan memenuhi hak-hak Allah. Jadi kita renungkan. Ketika di pagi hari Allah sudah memberikan nikmat kita bisa bangun tidur. Ya Allah, ternyata saya sudah bangun kembali. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah ya Allah. Tetangga saya sebelah tidur kagak bangun lagi ya Allah. Ya, tetangga saya sebelah tidur kagak bangun lagi. Saya alhamdulillah masih bangun. Itu ya. Berarti Allah punya hak untuk kita sembah dengan benar. Jangan sampai kita sudah dihidupkan malah kagak sholat subuh. Kan kebangetan. Kita teledor tuh. Ya Allah, udah bisa bangun kagak sholat subuh. Wah, mungkinan.
Tambah lagi, udah bisa bangun, bangunnya badan kagak sakit. Gitu ya. Kagak sholat jamaah, mau bikinan lagi. Lalu kan badan sehat, susah bangunnya untuk jamaah. Nah, itu hak Allah yang perlu kita penuhi. Jangan sampai kita teledor. Ya. Seperti halnya dengan diri kita. Kita punya hak-hak yang kita terima. Kalau kita bekerja, kita punya hak untuk menerima gaji. Kita punya hak untuk menerima sesuatu. Ketika hak itu kita tidak ambil, artinya ketika hak itu kita tidak pinta, nggak diberikan, maka kita menuntut. Kenapa saya nggak diberikan? Kan saya kerja. Kenapa saya nggak dikasih hak saya? Nuntut. Begitu juga Allah. Ya, kau sudah kuberikan nikmat. Kenapa kau tidak bersyukur? Ya, kenapa kau tidak bersyukur? Itu. Ya. Jadi renungkan tuh semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa husnu tafakkuri fi dzalika yusmirul khaufa wal khasyata wal haya'a minallahi ta'ala wa yub'atsu 'ala at-tashmidi wal jiddi fi ta'atihi wa iqamati haqqi ta'ala. Kalau kita memikirkan dengan baik tentang kebesaran hak Allah yang harus kita tunaikan, sementara kita banyak teledornya, kita memikirkan tuh, ya Allah, hak Allah ini harus saya penuhi. Itu akan ada buahnya. Apa buahnya? Yusmirul khaufa, akan membuahi rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Wal haya'a minallah, malu kepada Allah. Wa yub'itsu 'ala tashmiri wa jiddi fi ta'ati, dan akan mendorong untuk sigrah dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan melaksanakan hak-haknya. Ya. Jadi kalau kita ya, kurang semangat di dalam menjalankan ketaatan, pikirin tuh hak-hak Allah, biar ada rasa takut. Ya. Hak Allah yang harus disembah. Allah punya hak untuk disembah. Tuh ya. Allah punya hak untuk disembah, Allah punya hak untuk ditaati karena Allah sudah memberikan sesuatu. Tuh ya. Kita pun begitu. Saya berhak dong mendapatkan gaji. Saya berhak dong mendapatkan pelayanan. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan perintah Bapak. Karena saya sudah melakukan apa yang diinginkan. Saya punya hak dong. Ketika hak itu sudah ada namun tidak diberikan, pastinya kita nuntut. Coba aja. Ya. Apa namanya, kita punya rumah, kita punya apa? Punya mobil, punya apa tuh? Disewain. Disewain tuh. Ketika disewain, kan kita punya hak. Apa? Menerima bayaran dari orang yang menyewa. Coba-coba dah. Dia kagak ngasih, pasti kita nuntut. Lalu udah gua kasih tempat, kagak bayar. Kan begitu. Gua kasih tempat nggak bayar. Gimana? Bayar dong, nuntut tuh. Itu aja kita nuntut, itu buat hak kita. Itu buat hak kita. Apalagi Allah Ta'ala yang udah banyak banget ngasih segala-galanya. Maka hak Allah adalah disembah dengan benar. Apa yang menjadi perintahnya, apa yang dilarangnya, maka kerjakanlah perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu namanya memenuhi hak Allah. Karena Allah sudah memberikan. Jangan sampai kita terbalik, urusan kita saja kita perhitungkan, maka jangan sampai urusan Allah kita tidak perhitungkan. Gitu ya. Urusan kita saja tidak diperhatikan, haknya kita nuntut, maka Allah pun nanti akan menghisapnya. Akan Allah hisap. Kemana
nikmat yang sudah kau berikan? Kemana masa mudamu? Apa yang sudah kau habiskan masa mudamu? Kemana umur yang sudah kau berikan? Kemana nikmat? Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Itu ditanya. Ditanya nanti mengenai hak-hak Allah yang sebenarnya harus dilaksanakan, kita nggak laksanakan. Itu bakal dituntut. Maka dalam hal ini, perhatikanlah, renungkanlah, banyak-banyakin mikirin urusan-urusan yang manfaatnya buat kita, yang bisa menyelamatkan kebaikan-kebaikan kita. Itu yang harus kita pikirin. Dan pasti mendorong untuk segera. Kita akan segera berbuat sesuatu. Tsumma qala wa min anwa'ihi at-tafakkuru fid dunya wa sur'atu zawaliha wallahu a'lam bis-shawab. Dari jamaah ada maklumat undangan. Jadi yang pertama malam ini saya pribadi undang kepada jamaah untuk bisa hadir acara 7 hari. Saya punya ponakan yang kemarin meninggal dunia, jadi mohon kehadirannya nanti habis sholat isya langsung ke rumah saya untuk acara 7 hari almarhumah Nurul Hidayah Titin Supriyatna. Jadi waktunya nanti pada isya langsung ke rumah, mudah-mudahan. Yang kedua, acara maulid, yaitu tanggal 26 malam Sabtu di Asyuban, ya, di depan Masjid Al-Marzukiyah, Majelis Ta'lim pimpinan Ustadz Mustomi. Itu acara haul dan peringatan maulid juga. Ya, nah, malam minggunya acara kita di sini peringatan maulid dan Isra Mi'raj. Ya. Jadi ini 3 acara. Malam ini habis sholat isya di rumah saya, kemudian malam Sabtu, kemudian malam minggunya. Untuk informasi yang saya sampaikan kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwalin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.